Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya, salat juga nanti jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan iman dan takwa sehingga masih bisa beribadah pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pula kita tidak pernah lupa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersalawat bukan karena Nabi membutuhkan salawat kita. Bukan. Karena Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kitalah yang membutuhkan salawat itu karena kita merindukan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Yang ketiga, saya tambahkan satu hal. Mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Karena walaupun kita bagus ibadah, tapi kalau durhaka kepada kedua orang tua, maka itu juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu. Jadi yang sudah meninggal, mari kita mendoakan kedua orang tua kita, dan yang masih hidup, ya kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengangkat tema tentang sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selama berjuang bersama para sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah diangkat menjadi nabi, menerima wahyu pertama pada bulan Ramadan seperti bulan ini. Dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Itulah wahyu pertama yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, yang bertepatan juga diterima pada bulan suci Ramadan. Pada usia beliau 40 tahun. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Lalu berhijrah ke Madinah kurang lebih 10 tahun. Wafat di usia 63 tahun. Ya, 63 tahun. Itulah sebabnya pernah satu kejadian Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Rasulullah SAW bercerita bahwa dulu di Bani Israel itu ada seseorang yang usianya 83 tahun. Kalau pagi dia berjihad, malam dia qiyamul lail sepanjang malam, dan orang ini tidak pernah berdosa. Jarang ada dosanya, kecil sekali kata Rasulullah Muhammad SAW. Boleh dikata orang ini sangat wara. Langsung loyo ini sahabat diceritakan seperti itu. Dan bagaimana nih kami ini Rasulullah? Usia kami ini pendek sekali. Belum dipotong, masa belum balik.
15 tahun. Ya. Belum lagi dipotong masa sakit. Belum lagi masa main HP. Berjam-jam pegang HP, update status. Ya. Jadi kalau dipotong-potong, belum lagi dipotong tidur. Ya, tidur. Tidur ini kalau dikali 7 jam 1 hari, banyak juga ini diambil ini tidur. Ya. Waduh, semua ini sahabatnya Rasulullah. Tidak bisa kalah ini ya, sahabat dari Bani Israel. Tiba-tiba dalam majelis itu turun malaikat Jibril. Tapi tidak ada yang lihat, hanya Rasulullah Muhammad SAW yang melihat. Lalu turunlah wahyu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Ya. Jadi itulah keistimewaan umat Muhammad SAW dengan adanya malam Lailatul Qadar. Langsung semangat lagi sahabatnya Nabi. Ternyata kita bisa bahkan melebihi Bani Israel tadi yang hanya 83 tahun. Kita ini 1 malam saja sudah dapat itu. Kalau kita betul-betul beribadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya dalam hadis yang masyhur itu disebutkan bahwa carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, pada 10 malam terakhir. Ya. Tapi daripada lewat ya mending tiap malam. Mending tiap malam, jangan dilewatkan. Siapa tahu pilih-pilih kina kelewat ya. Kalau saya mending kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ini yang terjadi biasanya kalau malam-malam terakhir justru masjid sepi. Berbeda dengan yang dilakukan Nabi dan keluarganya. Kalau Nabi dan keluarganya memasuki 10 malam terakhir, tak pada campur beribadah. Kalau kita ini tak balik kebiasaannya, mana yang mudik, mana yang ke pasar, mana yang ke mall, yang terpikirkan langsung baju baru, karpet baru, toples baru. Ya ibu-ibu ya, apalagi THR sudah cair, barangkali. Ya. Katanya pensiunan tadi sudah cair. Saya telepon ibu saya tadi, nah THR pensiunan sudah cair, alhamdulillah saya. Ya. Ternyata THR-nya pensiunan lebih dulu masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi justru kita ini semakin mau habis Ramadan semakin dicampur. Ya, ini pelajaran yang kita ambil dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ciri-ciri sahabat Nabi itu selalu merasa kurang ilmunya. Ya. Ini sahabat Nabi ini selalu merasa kurang ilmunya, kurang imannya. Itu ciri-ciri sahabat Nabi. Karena dia merasa kurang ilmunya, kurang imannya, jadi sahabat Nabi ini sangat suka kalau dinasehati dengan ayat-ayat Al-Quran maupun ya dari Rasulullah langsung. Jadi ini cirinya sahabat Nabi ini. Dia mereka itu merasa imannya kurang, merasa ilmunya kurang, sehingga mereka itu kalau ada majelis ilmu, Rasulullah SAW mengadakan pengajian, berdesak-desakan. Sampai pernah disinggung dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Supaya berlapang-lapang dalam masjid, karena banyak orang yang mau datang di masjid, di majelis ilmu. Begitu cintanya sahabat-sahabat Nabi yang namanya nasihat. Dan begitu mereka selalu merasa imannya itu kuat, imannya itu kurang. Ya, jadi ini perlu kita contoh. Karena kalau kita merasa iman kita ini kurang, ilmu kita ini kurang, maka kalau ada ceramah agama kita semangat datang. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa pernah minggu dengar itu,
pasti itu lagi cerita itu Pak Ustaz. Tidak bisa. Karena justru Al-Quran itu mengajarkan prinsip berulang-ulang. Coba kita perhatikan ini di surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sedangkan Tuhan pakai metode berulang-ulang, apalagi kalau penceramah kasihan manusia aja. Berulang-ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, ulang lagi 2 kali iqra. Berarti memang ini pesan-pesan agama ini harus selalu diulang-ulang. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu salah satu rukun khutbah Jumat itu pesan takwa. Kalau seorang khatib tidak menyampaikan pesan takwa dalam khutbah Jumat, menurut mazhab Syafi'i itu tidak sah khutbah Jumat. Saking pentingnya itu yang namanya diulang-ulang. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 Allah menceritakan bagaimana akhlaknya ini sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu suka mendahulukan saudara-saudaranya walaupun mereka sendiri ini butuh. Ini menceritakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, kaum Ansar ini suka menolong kaum Muhajirin walaupun mereka juga butuh. Itulah beberapa karakter sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi karakter yang paling penting ini adalah selalu merasa imannya lemah, selalu merasa ilmunya kurang, sehingga yang ada dalam dirinya itu semangat selalu mau belajar, semangat selalu mau beribadah, karena dia merasa kurang. Tapi sebaliknya orang yang merasa sudah lebih itu biasanya sombong. Nah, ini yang kita hindari. Tapi kita selalu merasa kurang sehingga kita terus bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita merasa kurang dan terus beribadah daripada kita menyombongkan diri, padahal belum tentu amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin.